Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi. Di pagi hari yang cerah ini kembali akan disampaikan berkenaan dengan Islam dan isu kontemporer. Kesimpulan pertama, bab 1, perdamaian dan kerukunan antar agama. Sebelum kita meneliti apa peran yang dapat dimainkan oleh agama-agama terkemuka dalam membawakan perdamaian bagi manusia di semua bidang kehidupannya, kita perlu memeriksa dahulu peran agama bersangkutan dalam penciptaan perdamaian di antara para penganut aliran-aliran yang terdapat dalam dirinya, di samping kemungkinannya untuk hidup damai dengan yang lainnya. Jika kita melihat perkembangan pengaruh materialisme dan kecenderungan beralihnya masyarakat secara keseluruhan dari kesenangan spiritual ke kesenangan sensual, sepertinya menyatakan bahwa agama sudah waktunya disingkirkan dan diabaikan sebagai faktor yang tidak lagi penting. Saya pribadi, yaitu Hajar Khalifatul Masih keempat, rahmatullah alaihi, tidak sependapat dengan kesimpulan demikian. Karena bila kita tidak bisa mereformasi sikap, baik internal maupun eksternal, agama hanya akan memainkan peran negatif dan tidak mempunyai manfaat positif dalam usaha kita mencapai kedamaian dunia, di mana agama seharusnya memainkan peran utama dalam penciptaan kedamaian, menghapuskan kesalahpahaman di antara pengikut berbagai sekte dan agama, menghidupkan kesantunan dan mengembangkan prinsip tidak saling mengganggu. Ternyata dalam dunia sekarang ini, agama secara menyedihkan hanya memainkan peran yang sangat kecil dan tidak berarti. Tetapi kalau dalam hal menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, dan menimbulkan penderitaan, ternyata agama merupakan kekuatan yang sangat besar dan dinamis yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Tidak mungkin perdamaian dunia bisa dicapai tanpa memperhatikan masalah pokok ini dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Secara internal, sentimen-sentimen keagamaan mudah sekali dibakar untuk menyebarkan kepedihan dan penderitaan di antara sebagian penganutnya yang kebetulan termasuk sekte minoritas dalam agama tersebut. Sejarah Islam banyak dipenuhi episode-episode menyedihkan di mana Islam sebagai agama perdamaian digunakan sebagai alasan untuk menghancurkan kedamaian dari para penganutnya yang tidak bersalah. Hanya karena mereka juga meyakini Islam, tetapi tidak dari sudut pandang mereka yang ingin memaksakan kehendaknya. Adalah suatu kenyataan dalam sejarah bahwa Islam telah disalahgunakan untuk menyiksa umat muslim sendiri. Perang jihad yang dilakukan umat muslim terhadap pasukan salib tidak ada artinya dibandingkan jihad yang dikobarkan di antara sesama muslim selama 14 abad terakhir ini. Bab mengenai ini belum akan ditutup. Apa yang sekarang terjadi di Pakistan terhadap Muslim Ahmadiyah dan juga termasuk umat Syiah kiranya cukup untuk menyadarkan kita bahwa problem yang seharusnya sudah dikubur dahulu kala ternyata masih saja hidup terus. Dalam agama Nasrani, penyiksaan umat Nasrani oleh Nasrani lainnya pun sepertinya tertimbun tidak tampak di bawah potongan sejarah Amerika dan Eropa. Tetapi jika kita pelajari pergolakan politik keagamaan di Irlandia, baru muncul wujudnya. Begitu juga terlihat adanya bahaya potensial perseteruan antara sekte di dalam agama Nasrani di bagian lain dunia yang sekarang ini disibukkan oleh perseteruan dan dendam lainnya. Berkaitan dengan hubungan antar agama, kerusuhan Hindu dan Muslim di India atau Muslim dan Nasrani di Nigeria
dan permusuhan Yahudi dan Muslim di Timur Tengah, di samping dipengaruhi pertalian politik dan ekonomi yang mendasari hubungan antara Yahudi dan Nasrani, semuanya menggambarkan bahaya laten yang sementara tenang seperti gunung berapi di kedalaman dunia keagamaan. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dengan demikian patut ditekankan reformasi sikap dalam menangani masalah-masalah tersebut. Itulah ya kesimpulan pertama dari bab 1 perdamaian dan kerukunan antar agama. Semoga kita dapat memahami. Kesimpulan kedua, bab 1 perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Rekapitulasi pendekatan Islam dalam mengatasi masalah-masalah itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, semua agama di dunia, terlepas apakah mereka mengakui Islam atau tidak, harus mematuhi prinsip dasar Islam yang tidak mengizinkan penggunaan paksaan dengan cara apapun sebagai instrumen untuk penyelesaian perselisihan antar sekte dan antar agama. Kebebasan memilih agama, kemerdekaan dalam pengamalan, pengembangan dan pelaksanaan, kebebasan untuk tidak mempercayai lagi atau beralih kepercayaan merupakan kebebasan yang harus dilindungi secara mutlak. Yang kedua, walaupun agama lainnya tidak sepaham dengan konsep Islam mengenai kebenaran universal, atau bahkan mereka yang memiliki sudut pandang Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, Hindu, Zarathustra, dan lain-lain menganggap agama lainnya sebagai palsu dan bukan datang dari Tuhan, semua agama harus mematuhi prinsip yang dianut Islam dalam hal menghormati semua pendiri dan wujud suci agama masing-masing. Yang jelas, mereka tidak harus mengkompromikan prinsip-prinsip mereka sendiri. Masalahnya semata-mata bersangkutan dengan hak asasi manusia. Adalah hak setiap manusia bahwa kepekaan dan sentimen keagamaan tidak diganggu atau tidak dirusak. Yang ketiga, perlu kiranya diingat bahwa prinsip di atas tidak boleh dipaksakan pelaksanaannya. Yang ketiga, perlu kiranya diingat bahwa prinsip tadi tidak boleh dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum nasional ataupun internasional. Harus dipahami bahwa berkaitan dengan prinsip tadi, maka setiap hujatan tidak harus dibalas dengan hukuman buatan manusia, melainkan cukup dikemukakan dan dicegah dengan cara membangun opini publik bahwa tindakan seperti itu adalah tidak sopan dan menjijikan. Yang keempat, konferensi antar agama menurut pola sebagaimana diperkenalkan oleh Muslim Ahmadiyah di penghujung abad ini perlu digalakan dan dikembang luaskan. Inti konferensi demikian dapat disimpulkan berdasarkan karakteristik sebagai berikut. A. Semua pembicara diberikan keleluasaan penuh guna mengemukakan semua sisi positif dan menarik dari kepercayaan mereka masing-masing tanpa menjelek-jelekan agama lainnya. B. Para pembicara dari suatu agama patut pula kiranya mencoba mencari sisi-sisi baik dari agama lainnya, mengutarakannya dan menjelaskan mengapa ia terkesan karenanya. Yang C. Pembicara dari masing-masing agama sewajarnya menghormati keagungan dan kebaikan sifat para pemimpin agama lainnya. Sebagai contoh, seorang pembicara Yahudi biasa berbicara mengenai sifat-sifat menonjol dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipahami oleh semua manusia
tanpa harus mengkompromikan kepercayaan agamanya sendiri. Begitu juga sebaliknya dengan seorang pembicara Muslim yang dapat berbicara mengenai Krishna, pembicara Hindu mengemukakan mengenai Yesus Kristus, pembicara Buddha mengenai Nabi Musa alaihissalam dan lain-lainnya. Pada tahun 1930-an, konferensi demikian diselenggarakan oleh Muslim Ahmadiyah untuk memperbaiki hubungan Hindu dan Muslim di India. Selanjutnya, yang D, tanpa prasangka pada apa yang dikemukakan di butir C tadi, kesucian dialog keagamaan di antara berbagai sekte dan kepercayaan harus dijaga. Pertukaran pendapat antar agama jangan sampai dikutuk karena ini merupakan sabotase pada perdamaian umat beragama. Adalah teknik dialog yang keliru yang patut disalahkan dan bukan di dialognya itu sendiri. Kebebasan aliran pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Kebebasan ini tidak boleh dikompromikan sama sekali guna mempersempit jurang perbedaan dan memperbesar kemungkinan kesepakatan. Perlu diberikan batasan agar perdebatan dengan penganut agama lain mengikuti prinsip bahwa semua agama ditelaah sampai ke sumbernya. Al-Quran menyatakan bahwa semua agama mempunyai sumber yang sama. Pernyataan itu merupakan hal yang patut diteliti dan dieksplorasi oleh semua agama demi kemaslahatan mereka sendiri maupun kemanusiaan secara keseluruhan. Yang kelima, patut dikembangkan kerjasama di bidang-bidang yang bermanfaat bagi kemanusiaan, seperti proyek-proyek kemanusiaan atau filantropis yang dikerjakan bersama oleh penganut-penganut Islam, Hindu, Nasrani, Yahudi, dan lain-lainnya. Hanya dengan cara demikian, kita bisa mengharapkan terciptanya impian, utopia para pemikir dan wali-wali di masa lalu, yaitu mempersatukan manusia dalam semua aktivitas kemanusiaannya di bawah satu bendera, baik di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, atau politik, atau apapun yang mempunyai arti. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan kesimpulan di dalam bab 1 mengenai perdamaian dan kerukunan antar agama. Semoga apa yang telah disampaikan di dalam bab 1 ini menjadikan kita semakin dewasa, kita menjadi orang-orang yang damai di antara sekte atau aliran di dalam agama-agama, dan juga kita akan damai rukun antar setiap agama. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.